bersama jaringan IDN. Bapak Ibu, mari kita sukseskan bersama program digitalisasi madrasah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Pasti Jabar jadi juara. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, bendahara di setiap jenjang Madrasah Kabupaten Indramayu yang sudah masuk ke Zoom utama pelatihan kali ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin biar enak ya nanti jalannya pelatihan khusus bendahara atau staf keuangan, silakan namanya, ya nama Zoom-nya yang belum jelas, misalnya nama HP atau mungkin misalnya nama produk tertentu. Nah, itu mungkin bisa diganti format namanya ya Bapak Ibu semuanya dengan nama Bapak Ibu semuanya, terus underscore asal madrasahnya dari mana, agar nanti ketika sesi diskusi pelatihannya kita mudah menyapa Bapak Ibu semua gitu. Silakan Bapak Ibu, karena acara belum dimulai, bisa langsung diganti saja namanya yang belum sesuai seperti itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu, alhamdulillah di siang hari ini sudah hadir ya Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Zainal Arifin. Apakah jelas Bapak suara saya, Pak? Siap. Oh, jelas ya Pak ya? Siap. Kedengaran suara saya, kedengaran ya? Jelas Bapak, suara Bapak. Siap. Oke, sini. Oke Bapak, sebelum dimulai saya boleh nyapa-nyapa ya Pak ya untuk madrasah-madrasah yang lain ya Pak? Mangga, silakan. Oke, siap. Nah, mungkin biar mengecek juga ini ya suara di beberapa Bapak Ibu semuanya, saya mau menyapa dari Ibu Yayah Pariyah, Bendahara MTS 7 Indramayu. Selamat siang Bu Yayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu? Sudah dapat bocoran kemarin ya Bu ya buat pelatihan hari ini? Apa tuh? Pak. Barangkali gitu dari kepala madrasahnya yang bulan lalu sempat mengikuti pelatihan khusus kepala madrasah, terus hari ini khusus yang bendahara gitu Bu. Dapat nggak Bu? Atau dari grup WA? Belum dapat info Pak. Oh, belum dapat informasi ya Bu ya. Gak apa-apa Bu Yayah, mudah-mudahan nanti bisa dapat banyak ini ya informasi terkait dengan program madrasah digital khusus bendahara atau staf keuangan. Semangat terus ya Bu ya untuk mengikuti pelatihan sampai selesai nanti. Oke Bu Yayah. Oke, terima kasih Ibu. Nah di sini selain ibu-ibunya, saya mau menyapa yang bapak-bapaknya juga nih, Bapak Ibu semua. Saya mau coba menyapa Pak Zaki Mubarok nih, Bendahara MA, mana nih? Bendahara MA Misaya Mina ya. Assalamualaikum Bapak. Itu. Gimana Pak, suaranya jelas nggak Pak sampai? Alhamdulillah, jelas. Jelas. Oke. Pak Zaki Mubarak, betul ya Pak ya, staf keuangan dari MA Misaya? Betul Pak. Oke, ya Pak. Apa namanya? Operatornya kemarin hadir ini nggak Pak pelatihan? Alhamdulillah hadir kemarin jam 1 sampai jam 3. Oke, apa namanya operatornya Bapak juga atau ada lagi orangnya? Operator ada lagi, Pak Apip. Oke, siap. Semangat Pak Zaki Mubarak di pelatihan hari ini apa ya? Ya, sama-sama. Terima kasih. Wah, Masya Allah ternyata suara saya jelas ya sampai ke tanah Indramayu sana. Insya Allah mudah-mudahan nanti pemateri ataupun trainer juga ketika menyampaikan informasi lancar ya Bapak Ibu semua. Nah, sebelum dimulai Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan ya untuk pelatihan bendahara atau staf keuangan ini, nama fiturnya itu adalah fitur cash flow Bapak Ibu. Ini saya kasih bocoran aja. Nanti akan disampaikan oleh tim trainernya. Nah, supaya nanti pelatihan bendahara atau staf keuangannya itu berjalan dengan lancar,
Nah, mungkin nanti bisa dipastikan lagi nih Bapak Ibu ke operatornya yang mengikuti pelatihan kemarin, apakah data staf keuangan atau bendahara Bapak Ibu semuanya itu sudah dimasukkan di menu GTK portal digitalnya atau belum gitu. Nah, itu untuk nanti memastikan supaya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke layanan cash flow-nya dan nanti tidak terkendala saat proses masuk ke fitur cash flow-nya. Mangga nanti bisa langsung disampaikan ke operatornya gitu. Terus gimana Mas Rudi kalau Bapak Ibunya merangkap? Nah, itu lebih gampang lagi, mungkin nanti bisa langsung ditambahkan aja jabatan tambahannya sebagai staf keuangan. Nanti akan dibantu juga sama tim trainernya supaya bisa masuk ke fitur cash flow-nya. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita mulai ya pelatihannya karena sudah lumayan banyak juga yang hadir, kemudian Bapak Kasih Pendidikan Madrasahnya juga sudah hadir di Zoom kali ini. Saya langsung buka dengan satu buah pantun nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti menjadi penyemangat ya buat di siang hari ini. Nanti kalau misalnya setiap saya mau baca pantun, silakan nanti dijawab dengan kata cakep. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi belum memungkinkan untuk mengaktifkan suara, nggak apa-apa, nanti via multi chat aja. Cakep gitu ya setiap saya baca pantun. Oke, ke Indramayu membeli cermin. Cakep. Masya Allah. Tidak lupa membeli sepatu. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu hadirin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat ya Bapak Ibu walaupun puasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MA sebagai Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yang kami hormati dan kami cintai Bapak Ibu Kepala Madrasah yang hadir barangkali atau staf keuangan dan bendahara masing-masing madrasah Kabupaten Indramayu yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pelatihan staf keuangan setelah kami sudah menyelenggarakan juga pelatihan untuk kepala madrasah di kantor Kementerian Agama bulan lalu ya Bapak Ibu, tepatnya itu tanggal kalau tidak salah 14 sampai 16 Maret Bapak Ibu untuk yang kepala sekolah. Nah, terus yang kemarin banget Bapak Ibu kita sudah berhasil juga menyelenggarakan pelatihan untuk operator dan akhirnya hari ini kita bisa menyelenggarakan pelatihan khusus staf keuangan. Dan program yang kami bawakan Bapak Ibu dari kepala madrasah sampai sekarang untuk yang staf keuangan ini murni untuk mengembangkan madrasah Bapak Ibu semuanya ke arah yang lebih baik lagi untuk proses digitalisasi gitu. Nah Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah izinkanlah saya memperkenalkan diri, namanya Ludi Jalaluddin sebagai MC yang insya Allah akan memandu acara ini sampai selesai. Nah Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu mungkin saya akan bacakan ya susunan acara pelatihan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan dan sambutan resmi dari Bapak Kepala Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Yang kedua informasi persiapan pelatihan staf keuangan atau bendahara. Dan yang ketiga adalah pelatihan yang akan disampaikan oleh trainer dari jaringan IDN untuk fitur cash flow untuk kepala bendahara ataupun staf keuangan. Dan yang terakhir adalah door prize serta penutup. Nah, Bapak Ibu, agar mengefektifkan waktu, berikut kita dengarkan dan simak bersama sambutan dan pembukaan resmi dari Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MA. Kepada Bapak Kasih, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini masih senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kita berharap mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang yang berbahagia pada hari ini, saya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu merasa berbahagia bisa hadir di tengah-tengah kegiatan rapat pada kesempatan siang hari ini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, melalui online, melalui daring, yang pada kesempatan siang hari ini adalah bersama-sama dengan seluruh staf keuangan bendahara, baik dari Raudatul Atfal ataupun dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Indramayu. Rasa hormat, apresiasi, penghargaan yang sangat besar saya sampaikan kepada seluruh terhadap jaringan IDN ya, Infra Digital Nusantara, yang telah memberikan memfasilitasi kegiatan dalam rangka transformasi digital. Artinya bagaimana kita menyiapkan madrasah-madrasah kita, menyiapkan RA maupun madrasah dalam rangka digitalisasi madrasah, berubah mindset kita dari hal-hal yang sifatnya manual, dari hal-hal yang sifatnya kertas dan pensil, kemudian di era teknologi, era informasi sekarang ini, kita mencoba setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, kita merubah wajah madrasah kita, merubah mindset kita, merubah potensi kekuatan yang kita miliki bersama untuk kemudian menjadi madrasah yang siap menjawab tantangan zaman, yaitu menuju madrasah digitalisasi madrasah. Ini sebuah keniscayaan Bapak dan Ibu bahwa era sekarang adalah sudah era digital, karena hampir semua aplikasi yang kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan baik itu administrasi maupun keuangan ataupun pembelajaran di RA maupun di madrasah setahap itu sudah menggunakan digital. Misalnya akhir-akhir ini dalam bulan Maret atau sebentar lagi April itu dilaksanakan kegiatan asesmen madrasah. Di Madrasah Aliyah telah dilaksanakan, prosesnya juga dilaksanakan secara digital, baik administrasi maupun pelaksanaan kegiatannya. Juga kegiatan-kegiatan lain, karena pendataan juga baik emis, baik rapor digital, atau kegiatan pembelajarannya, kegiatan online, daring, itu bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi kita, tetapi sudah menjadi habit kita untuk kita terbiasa dengan digitalisasi madrasah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sebesar-besarnya terima kasih saya sampaikan kepada jaringan Infra Digital Nusantara yang sejak beberapa minggu yang lalu, bahkan hampir 1 bulan, kita memulai kerjasama ini juga dengan kegiatan luring, misalnya kegiatan daring dulu, kegiatan daring di tanggal 7 Maret dulu kita melaksanakan daring bersama-sama dengan seluruh stakeholder madrasah. Saat itu kita memperkenalkan tentang bagaimana jaringan Infra Digital Nusantara memberikan
memberikan pengetahuannya, pemahamannya, atau hal-hal yang lain dalam rangka transformasi digital di madrasah. Dan kemudian kegiatan itu juga ditindaklanjuti dengan kegiatan daring yang dilaksanakan, luring Pak, kegiatan luring yang dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16, 3 hampir 4 hari dilaksanakan di kantor Kementerian Agama. Saat itu secara bertahap kita mengundang kepala madrasah dari RA secara 2 sesi, kemudian madrasah ibtidaiyah 2 sesi, kemudian madrasah sanawiyah, dan terakhir adalah madrasah aliyah. Dan itu sudah berjalan dengan sukses dan lancar. Mudah-mudahan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan potensi diri kita, seluruh stakeholder madrasah, baik kepala madrasah, guru-guru, operator ataupun bendahara. Dan kita tahu kemarin juga kita telah mengundang operator untuk bersama-sama mengikuti kegiatan daring dalam rangka juga tindak lanjut dari proses kegiatan transformasi digital. Dan hari ini kita ingin menyapa seluruh bendahara, baik bendahara RA maupun bendahara madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang hari ini berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dari sekarang pukul 13 sampai nanti terakhir pukul 15 bisa diikuti setahap demi setahap dengan baik. Posisi saya, mohon maaf, karena sekarang ini posisi saya ada di luar daerah, Pak. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman kita di bendahara juga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kegiatannya akan berjalan dengan sukses dan lancar. Berbeda tentunya dengan kegiatan luring atau daring yang dilaksanakan IDN dengan kepala madrasah, karena juga tugas fungsinya juga berbeda kepala madrasah. Kemudian juga untuk guru-guru juga dalam proses bagaimana mindset guru kita bisa berubah, karena apapun perubahan di pendidikan, maka kunci utamanya adalah bagaimana merubah mindset guru mengikuti perubahan zaman itu dengan baik, menyesuaikan dengan anak-anak kita yang lahir di era milenial seperti ini. Dan hari ini adalah tentunya berbeda, karena kemarin operator adalah secara teknis sudah digambarkan bagaimana operator fungsinya, tusinya dalam rangka pengembangan madrasah ke depan. Dan hari ini adalah kita bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, staf keuangan, bendahara, walaupun tentunya mungkin ada saja yang operator merangkap bendahara, tapi tidak mengecilkan arti pertemuan kita hari ini, bahwa ada sesuatu yang berbeda kegiatan daring yang dilakukan oleh seluruh operator dengan kegiatan daring yang hari ini dilakukan oleh seluruh bendahara, karena nanti ada input-input tertentu bagaimana pengelolaan keuangan yang terbaik, yang valid, yang akuntabel, yang kemudian juga datanya bukan data lagi secara kertas dan pensil, tapi sudah digital yang semuanya bisa dilakukan dengan insya Allah dengan mudah, karena teknologi itu adalah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh yang terlibat di jaringan infra digital Nusantara dan seluruh bendahara RA dan madrasah, saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya, karena kegiatan ini akan berjalan dengan baik kalau kedua-duanya bisa bersinergi dengan baik. Salam hangat, salam bahagia dari Bapak Kepala Kantor, dari Pak Kasubag, dari seluruh kasih-kasih, seluruh karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, karena pada hari ini kita ada di penghujung bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi walaupun nanti setelah bulan Ramadan. Tapi tidak salah kalau kemudian hari ini kita mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi menjadi fitrah
dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Itu saja yang saya dapat sampaikan, dan akhirnya marilah kita tentunya buka kegiatan Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Walaupun siang hari diadakannya tidak mengurangi semangat, saya kira semuanya semangat. Puasa itu bukan berarti kendor, tapi juga memberikan kekuatan semangat yang luar biasa pada kita semuanya. Tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya bagi untuk perkembangan kualitas pendidikan mutu madrasah di masa yang akan datang. Kita menaruh berharap sangat besar bahwa madrasah yang kita pimpin, madrasah di mana kita bekerja adalah madrasah-madrasah yang terbaik, yang di mana kita menoreh sejarah di dalamnya. Kita membuat sebuah kegiatan yang monumental sehingga dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang, karena madrasah di mana kita bekerja di dalamnya adalah madrasah-madrasah yang luar biasa, madrasah-madrasah yang hebat, madrasah-madrasah yang bermartabat, dan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Mudah-mudahan itulah harapan kita semuanya. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya semangat, kepala madrasah, operator, guru, bendahara, bersatu, bahu-membahu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, dan kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Zainal Arifin MA atas sambutan dan pembukaannya. Wah, Masya Allah sekali ya Bapak Ibu, sambutan dari Pak Zainal. Saya ingin sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Bapak ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses digitalisasi ini memang istilahnya ini ya bertahap gitu. Dan bukan tidak mungkin madrasah yang ada di Kabupaten Indramayu pun mampu gitu Bapak Ibu untuk bisa mencapai terjadinya digitalisasi madrasah, yang mana nanti harapannya dari program madrasah digital ini semua madrasah yang ada di pusat Indramayu maupun yang ada di mungkin barangkali misalnya di perbatasan ataupun yang di ujung-ujung gitu, itu sama-sama merasakan manfaat dari adanya program madrasah digital ini, dan nanti terjadilah pemerataan digitalisasi madrasah yang ada di Kabupaten Indramayu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan momen hari ini kan kita sedang ini ya Bu, Pak, lagi puasa gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu semuanya untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Hitung-hitung ngabuburit Bapak Ibu semuanya gitu. Nah Bapak Ibu, sebelum masuk ke pelatihan kepala keuangan ataupun staf keuangannya, atau nama fiturnya itu adalah fitur cash flow. Nah, di sini saya selaku MC ingin ini ya menyampaikan beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu supaya saat pelatihan cash flow-nya itu berjalan dengan lancar. Yang pertama Bapak Ibu silakan dapat menyiapkan laptop ataupun HP ya yang mendukung untuk nanti bisa mengakses cash flow. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, silakan bisa konfirmasi ke operatornya apakah nama Bapak Ibu staf keuangan tersebut sudah dimasukkan di menu GTK jabatannya sebagai staf keuangan atau belum gitu. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap jalannya pelatihan setelah ini gitu. Silakan Bapak Ibu bisa memastikan bahwa data bendaharanya atau data identitas bendaharanya itu sudah masuk ke menu GTK portal digital yang kemarin dioperasikan oleh operator gitu. Dan sebagai informasi juga bahwa pelatihan ini nanti ada kuisnya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa disimak baik-baik sajian informasi dari tim trainernya dari awal sampai akhir. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ininya door prize atau kuis berhadiahnya ya, seperti itu. Nah, untuk pelatihannya ini sendiri nanti akan dibagi dua kelas ya Bapak Ibu. Nanti tim admin akan langsung membagi Bapak Ibu ke kelas yang pertama dan yang kelas kedua. Nah, mungkin
tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung arahkan atau nanti dibantu sama tim admin untuk masuk ke masing-masing kelas. Mangga tim admin untuk membagi. Oke, cek suara saya apakah sudah masuk, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, sepertinya di sini juga semua sudah masuk. Total ada 60 dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang Bapak di bimbingan teknis pada siang hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Redi dari tim jaringan IPN yang akan memandu bagaimana penggunaan daripada fitur cash flow. Nah, di sini ada yang sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya, Bapak Ibu? Belum pernah, ini masih baru. Masih awal, Pak, belum pernah. Iya, yang diundang secara offline itu baru kepala sekolahnya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk bendahara dan operator ini kita adakan secara online. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di bulan puasa pada siang hari ini. Oke, langsung saja, mungkin biar tidak lama-lama, Bapak Ibu bisa disiapkan laptopnya ataupun handphonenya karena nanti kita akan praktik secara langsung. Ya, saya di sini izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah masuk tampilan PPT-nya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, mungkin saya review sedikit terkait Infra Digital Nusantara. Ini adalah perusahaan fintech yang bergerak di industri pendidikan sejak tahun 2017. Lalu kami juga sudah mengantongi sertifikasi ISO 27001-2013 mengenai sistem keamanan informasi data. Nah, selain itu kami juga sudah terdaftar di Bank Indonesia, Kominfo, serta Fintech Indonesia. Jadi ketika ada kekhawatiran nih, biasanya ya, Bapak Ibu dari orang tua ataupun dari pihak sekolah, tenang saja karena kita sudah memiliki esensi yang bertaraf internasional. Kemudian, ada apa saja sebenarnya yang ada di dalam Infra Digital Nusantara? Jadi kita akan bagi menjadi dua program, Bapak Ibu. Yang pertama adalah program gratis dan yang kedua adalah program benefit. Nah, untuk program gratis kita akan bagi lagi untuk setiap aktornya. Yang pertama ada program presensi digital. Ini nanti digunakan oleh guru, operator, hingga orang tua. Kemudian untuk keuangan digital itu adalah produknya cash flow yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu selaku bendahara. Nah, ini program gratis Bapak Ibu jika kita nominalkan ke dalam bentuk rupiah bisa mencapai 30 juta rupiah per madrasah. Tapi kita memberikan secara gratis karena IDN juga sudah berkomitmen dan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk bisa sama-sama mewujudkan digitalisasi madrasah. Dan yang kedua, ini adalah program benefit, yaitu pengadaan barang. Jadi biasanya ada kebutuhan RKM ataupun yang lainnya, di IDN Logistik itu akan kita berikan secara lebih mudah lagi, Bapak Ibu. Ya, dan ini yang akan kita bahas, yaitu cash flow layanan keuangan digital. Jadi manfaatnya apa saja, Bapak Ibu, ketika kita sudah menggunakan fitur cash flow?
Yang pertama, kita pastinya tidak usah manual lagi, seperti mungkin yang masih dilakukan di beberapa sekolah, gitu ya, yang masih mencatat keuangan di buku, gitu. Itu kan ada kekurangannya. Yang pertama bisa jadi hilang atau nominal yang dimasukkannya itu tidak sesuai. Nah, ketika kita sudah menggunakan fitur cash flow, maka semuanya akan terdigitalisasi dan terhubung di dalam satu dashboard. Kemudian, cash flow juga kita sudah bekerjasama dengan 24 lebih channel pembayaran online, Bapak Ibu. Jadi nanti orang tua tidak usah harus datang ke sekolah, melainkan bisa melakukan pembayaran di retail seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Sriama, sampai ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Link.Aja, Bibi.com, dan masih banyak lainnya. Dan pastinya kita juga ready 24 jam, tidak terbatas waktu operasional di sekolah. Gitu ya, jadi orang tua tidak usah harus datang ke sekolah, melainkan bisa membayar dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya pencatatan laporan keuangan ini juga nanti bisa terlihat di kepala sekolah untuk memonitor. Nah, adapun perjalanan digitalisasinya, Bapak Ibu, untuk semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Yang pertama, pastinya kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, kalau operator kemarin sudah pelatihan, seharusnya hari ini Bapak Ibu sudah tinggal login saja, karena alamat email dan nomor handphone Bapak Ibu sudah dimasukkan. Kemudian yang kedua, yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu koordinasi teknis kerjasama. Kemudian yang ketiga ada pengiriman memo. Yang keempat ada penguploadan data siswa dan juga data tagihan keuangan. Dan yang terakhir adanya sosialisasi wali murid. Jadi ini ada 5 tahap untuk perjalanan digitalisasi. Oke, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu ke bagian bimbingan teknis. Yang pertama adalah tahapan login. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang boleh dibuka browsernya, boleh menggunakan Google Chrome ataupun yang lainnya dengan menginputkan pordi.infradigital.info. Kita di sini sama-sama Bapak Ibu ya, biar bisa menggunakannya tidak ada yang tertinggal. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil mungkin masuk ke halaman utama pordi.infradigital.io. Layarnya nggak ada ya? Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah berhasil memasukkan link tersebut akan tertampil halaman utama seperti yang ada di PPT. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan nomor handphone ataupun email. Tapi di sini kami rekomendasikannya untuk menggunakan email. Karena ketika kita menggunakan nomor HP, biasanya sering terjadi dashboard daripada fitur cashflow tersebut belum terbuat. Artinya harus dibuatkan secara manual. Makanya Bapak Ibu kita himbau menggunakan email untuk login ke dalam fitur cashflow. Nah, alamat email yang digunakan berarti itu bisa dikonfirmasi kepada operator Bapak Ibu. Ya, karena yang bisa masuk ke dalam fitur cashflow adalah yang alamat emailnya sudah diinput terlebih dahulu oleh pihak operator. Ya, nah nanti ada tampilannya login with Google yang warna biru. Bapak Ibu tinggal pilih saja, diklik. Nah, huruf P-nya gimana ini? Masukkan alamat emailnya yang sudah didaftarkan. Kemudian nanti akan diminta kata sandi. Nah, kata sandi di sini adalah kata sandi dari email Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu bisa diingat-ingat atau bisa dibuka catatannya mungkin jika ada yang terlupakan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang sudah berhasil. Kita buka ketika sudah berhasil, maka tampilan utama daripada pordinya akan sama seperti yang ada di PPT Bapak dan Ibu. Ayah. Gimana? Boleh mungkin di kolom chat jika ada yang sudah berhasil dan yang masih mengalami kendala, nanti kita akan bantu sama-sama
Oke, Ibu Raini belum bisa masuk. Boleh tahu Ibu kendalanya apa? Biar bisa kami bantu. Dipastikan alamat emailnya dikonfirmasi kepada operatornya, Bapak Ibu ya, sudah diinput atau belum. Oke, Bu Iklima sudah berhasil ya jaringannya Pak. Oke, boleh mungkin digunakan jaringan yang lain Ibu Raini yang mungkin setidaknya lebih baik daripada digunakan sekarang. Siap. Apakah sudah banyak yang berhasil Bapak Ibu? Jika sudah banyak yang berhasil login, maka saya akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nanti Pak, belum Pak. Ya, kita sama-sama biar tidak ada yang tertinggal. Jika ada yang belum, boleh disertakan kendalanya. Bisa diulang Oke. nggak Pak? Linknya saya ketik di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, itu ya, pordi.infradigital.io. Ya, Saya lihat menit. sudah masuk. Pak ya, yakin. Siap. Yang sudah masuk, terima kasih Ibu. Kita tunggu dulu bagi Bapak Ibu yang lain yang belum berhasil masuk. Ya. PT-nya nggak muncul ya? Gimana Bapak? Di layar kami PT-nya tidak muncul. Kenapa ya? Mohon maaf Pak. Yang tidak muncul apanya Bapak? Mohon maaf, kurang terdengar. PPT-nya Pak? PPT-nya? Iya. Oke, apakah di layar Bapak Ibu yang lain PPT-nya tidak tertampil juga atau mungkin di Bapak saja? Ada gambar. Ada ya? Oke, mungkin Bapak terkait sinyal itu nanti bisa muncul kembali. Oke, Ibu Mutmainah ada maintenance saat klik task flow. Boleh disertakan Ibu alamat email dan juga nomor handphonenya. Nanti kita akan bantu buatkan dashboardnya terlebih dahulu. Ini langsung diisi lembaga pendidikannya apa gimana Pak? Tidak usah Ibu, kalau misalnya login maka akan langsung masuk ke halaman utama Pordi. Gitu. Kalau pilih lembaga pendidikan itu yang registrasi di awal dan seharusnya itu sudah berhasil diregistrasi oleh operator sebelumnya. Gitu. Jadi boleh dikonfirmasi dulu ke operatornya apakah alamat email Ibu sudah diinput. Karena nanti penginputannya menggunakan alamat yang sudah diinput. Ya. Nanti jika ada kendala-kendala bisa langsung di chat di grup WhatsApp Ibu yang sudah dibuatkan. Yang nanti dari tim jaringan IDN akan dibantu untuk menyelesaikan kendalanya. Masuknya pakai website ini, boleh pakai Google Chrome ataupun internet lainnya dengan link yang tadi sudah diberikan di kolom chat. Coba. Saya mau saja. Maaf, linknya di kolom mana Pak? Di chat? Iya, ini saya kirim kembali Pak ya. Kirim kembali Pak. Nah itu Pak, pordi.infradigital.io. Belum terdaftar. Oke, Pak Irfan ini selaku bendahara atau operator Pak? Bendahara. Baik, Bapak boleh ditanyakan ke operatornya apakah sudah meregistrasi sekolahnya atau belum. Jika sudah meregistrasi, bisa ditanyakan kembali apakah data Pak Irfan sudah diinput atau belum. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah diregistrasi, bendahara tidak perlu lagi registrasi. Nanti takutnya ada double akun Pak. Ya gini lah Pak. Kalau operatornya belum registrasi, boleh diregistrasi oleh bendahara Pak. Tapi kalau sudah, maka itu tinggal ditanyakan saja. Oke, baik. Sepertinya banyak yang belum didaftarkan oleh operatornya.
Tapi jika sudah dikonfirmasi dan ternyata memang belum didaftarkan, Ya, Bapak dan bisa Ibu aja, boleh meregistrasi terlebih dahulu. Lagi udah dikasih gitu. Tetap Kembali sing salah up tuh. dulu, Bu. Daftarkan dulu. Nah, ya. Nah, itu baru sing up. Passwordnya masukin dulu. Oh iya. Iya, betul. Pak Irfan, caranya daftar sekarang. Kok langsung 2 sih? Jadi nanti Bapak tuliskan saja nama lembaganya, kemudian boleh ditambahkan di belakang namanya, kelurahan ataupun kecamatan. Nanti sudah selesai, tinggal diklik saja. Betul, Ibu Triani, daftarnya pakai email. 121 coba. Tetap invalid, Pak. Ya, jadi yang belum berhasil registrasi boleh dikonfirmasi terlebih dahulu ke operatornya, Bapak. Ibu takutnya sudah diregistrasikan, cuman belum diinput nama, email, dan juga nomor telepon Ini nggak bisa. staf bendahara. Kenapa? Kan udah benar. Pak, mau tanya. Ya, boleh. Gimana, Ibu? Ini kan tugas utamanya guru. Nah, terus sama jadi operator. Apakah harus 2 akun apa gimana? Kan Oh, enggak perlu, Ibu. Itu cukup 1 akun aja. Enggak bisa Jadi ada di mana? dua-duanya. Jadi yang kalau Ibu merangkap tugas jabatannya, misalnya guru dan juga operator. Nah, tadi tugas utamanya Ibu pilih Dan guru. bendahara, misalnya guru dan bendahara. Balik tuh sekolah. Kalau guru dan bendahara, berarti di tugas utamanya Ibu pilih yang staf keuangan. Nah, kemudian yang di tugas tambahannya itu bisa dilampirkan dipilih guru, dan di paling bawahnya nanti ada tulisan sebagai operator. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal diklik saja. Berarti nggak apa-apa ya, nanti muncul di background-nya itu guru apa staf keuangan? Nanti yang muncul di halaman utamanya adalah di yang bersangkutan misalnya jabatan utama, berarti bendahara. Daftarin belum maksudnya. Ya paham. Berarti nggak ngaruh dengan guru nanti untuk absensi siswa atau lainnya nggak ngaruh nantinya. Nggak ngaruh, Ibu, karena yang penting untuk tugas utamanya Ibu sebagai staf keuangan terlebih dahulu. Karena untuk yang bisa masuk ke fitur paslon ini yang statusnya sebagai staf keuangan. Kalau dari staf keuangan itu belum bisa masuk ke fitur paslon. Ya, tapi kalau misalnya 2 akun nanti akan ngaruh nggak? Nggak bisa. Kalau nanti 2 akun, misalnya ini punya 2 lembaga nih, mau dibikin multiple Beda access, nomor itu HP harus ya? Dengan beda nomor HP ya? itu harus request dulu, Ibu. Nanti ke pihak IDN-nya nanti akan kita buatkan multiple access. Oh iya. Iya ya, kan Masuk ke WA Ibu. Paham. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Karena ini waktu terus berjalan. Nah, kalau yang sudah berhasil masuk ke halaman utama seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih tulisan paslon di sebelah kanan. Aku udah masukkan apa belum gitu maksudnya. Ya. Ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih akses paslon. Nah, nanti akan langsung terampil di halaman utama paslonnya, Bapak Ibu. Di sini ada yang sudah berhasil belum masuk ke halaman utama paslon? Mohon diulang, Pak. Ada yang masih banyak yang belum masuk ke login paslon. Oke. Mohon diulang, Pak, dari awal. Iya, Pak. Dari sini ya, Bapak ya. Jadi udah semuanya masuk di halaman utama Pordi, Pak. Bu. Paslonnya Ya, sudah masuk Nah, ke itu. jika sudah, Bapak Ibu pilih di bagian tulisan cash flow. Kemudian pilih akses cash flow. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mengalami kendala seperti maintenance, sistem maintenance, maka Bapak Ibu bisa melampirkan alamat email dan juga nomor telepon ke WhatsApp group yang sudah dibuat oleh pihak IDN. Bapak Ibu. Nanti kita akan bantu buatkan dashboard.
Ya, yang ucapannya terima kasih, yang ucapannya sistem maintenance, Bapak Ibu boleh dituliskan alamat email dan juga nomor teleponnya di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nanti kita akan bantu untuk dibuatkan dashboardnya. Ya, untuk Ibu Iklimah ini bisa dicek terlebih dahulu Ibu, apakah statusnya sudah bendahara atau belum. Dikhawatirkan ini belum bendahara, jadi belum bisa masuk. Oke, Pak Dindin sudah berhasil masuk. Kalau suruh ngisi kode event bagaimana? Itu dimasukkan saja Pak dengan Kemenag Indramayu. Oke ya, mungkin sebagian sudah ada yang berhasil di halaman utamanya. Saya lanjut. Ya, sebagian masih kendala itu bisa dikoordinasikan di grup WhatsApp. Oke, nah ketika login sudah berhasil, maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan membuat tagihan atau pembiayaan siswa. Jadi di bagian pojok kiri atas, Bapak Ibu itu ada tulisan buat tagihan, maka tinggal dipilih saja. Nah itu Mas. Kita wingi ku wis dianjingna meng data. Nah, kemudian yang pertama ini kita pilih dulu tagihannya untuk siapa. Kita bagi jadi 3 kategori. Yang pertama bisa dikirimkan per siswa, yang kedua bisa dikirimkan per kelas, dan yang ketiga bisa dikirimkan ke semua siswa. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian di sebelah kanannya ini dimasukkan nama siswa jika memang kita pilih siswa. Tapi kalau kita pilih kelas, maka kita pilih kelasnya, dan jika siswa otomatis semuanya akan dimasukkan. Kemudian nama tagihannya ini bisa kita tuliskan, misal uang SPP, uang seragam dan lain-lain, sesuaikan dengan kebutuhan di lembaga kepada. Lalu untuk rekening penampung, nah di sini masih terlampirnya yaitu PT Infra Digital Nusantara. Nah itu memang rekening sementara Bapak Ibu, karena nanti ketika Bapak Ibu sudah diaktifkan, rekening tersebut akan diganti dengan rekening sekolah masing-masing. Kenapa kita buat rekening sementara dulu? Agar Bapak Ibu bisa free trial terlebih dahulu. Uji coba memasukkan nanti data siswa dummy atau percobaan dan bisa membuat data-data tagihannya. Ya, karena ketika rekening penampung sementara belum diinput, maka nanti Bapak Ibu belum bisa uji coba. Kemudian di sebelah rekening penampung ini adalah jumlah tagihan. Nah, di jumlah tagihan Bapak Ibu ini tinggal dilakukan saja. Karena nominalnya 50.000, berarti tinggal ditulis saja tanpa menggunakan titik ataupun koma. Jadi 5 kosong sebanyak 4 kali. Ya, jadi tidak perlu menggunakan titik atau koma. Lalu di sebelah jumlah tagihan itu ada nominal terkait denda. Tapi denda ini adalah opsional Bapak dan Ibu. Jika memang di sekolah Bapak dan Ibu tidak menerapkan sistem denda, maka itu dikosongkan saja dengan angka 0. Tapi jika memang ingin melanggengkan denda, maka tidak dituliskan saja. Denda ini nanti muncul daripada jika orang tua lewat pembayaran di jatuh. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kita punya 3 tanggal pada saat membuat tagihan baru. Yang pertama adalah tanggal aktif di sini adalah tanggal di mana orang tua yang bisa mulai melakukan pembayaran secara online. Misalnya kita buat di tanggal 1 bulan 5 2023. Maka di tanggal 1 orang tua tersebut baru bisa melakukan pembayaran secara online. Jika belum sampai tanggal 1, maka belum bisa. Ya. Kemudian tanggal yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo di sini adalah tanggal di mana orang tua nantinya akan menerima tunai gaji.
ataupun nanti jika sudah lewat daripada tanggal jatuh tempo, ini nanti tetap bisa dibayar. Intinya adalah sebagai pengingat saja. Misalnya kita buat di 1 minggu daripada tanggal A. Dan yang ketiga itu adalah tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini kita himbau untuk dibuatnya sesuai dengan tahun kelulusan siswa. Misalnya sekarang jenjangnya SMP 2023, maka kita buat di tahun 2025. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar orang tua yang mungkin sudah lewat pembayarannya dari tanggal jatuh tempo itu masih bisa melakukan pembayaran sampai dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, baru orang tua sudah tidak bisa melakukan pembayaran kembali. Tapi jika memang ingin masih dibayarkan, nanti bisa diedit. Gitu, Bapak Ibu. Terkait buat tagihan siswa, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu? Nanti yang ada masih kendala belum bisa masuk, Bapak Ibu tidak apa-apa, diperhatikan dulu saja caranya ya. Nanti mungkin pada saat sudah bisa masuk, bisa ini coba praktekkan juga. Oke, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait buat tagihan siswa? Apakah sudah aman Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi? Bisa dilanjut Bapak Ibu? Maaf Pak, yang masalah penanggalan masih kurang paham saya. Baik. Dari Pak Dindin ya. Yang aktif jatuh tempo sama kadaluarsa. Oke, siap. Terima kasih Pak Dindin. Nah, saya suka kalau ada yang nanya artinya merhatiin gitu Pak Dindin ya. Baik. Nah, untuk 3 tanggal yang ada di pembuatan tagihan siswa, yang pertama adalah tanggal aktif. Nah, tanggal aktif di sini adalah tanggal di mana ketika orang tua sudah bisa melakukan pembayaran, Pak. Artinya misalnya tadi Bapak udah bikin nih tagihannya uang terhadap. Nah, tanggal aktifnya kita buat misalnya di tanggal 1 Mei. Maka tanggal sebelum sampai 1 Mei orang tua belum bisa melakukan pembayaran. Tapi ketika sudah sampai di tanggal 1 Mei, orang tua baru bisa melakukan pembayaran secara online. Gitu. Tapi kalau untuk pembayaran secara offline itu masih bisa langsung datang ke sekolah. Oke, Pak Dinding untuk tanggal aktif gimana? Aman? Siap-siap, paham. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini Pak, itu sebagai reminder sebenarnya. Jadi mengingatkan orang tua untuk bisa bayar. Nah, ini kita buat di 1 pekan setelah tanggal aktif. Tapi ini kita bebaskan, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya tadi tanggal 1 Mei, kita buat jatuh temponya di tanggal 7 Mei. Jadi kurun waktu tersebut orang tua seperti diingatkan untuk bisa dibayarkan target tersebut. Namun jika lewat daripada tanggal jatuh tempo, orang tua pun masih bisa melakukan pembayaran. Oke. Nah, itu yang jatuh tempo. Kemudian tanggal kadaluarsa yang ketiga. Tanggal kadaluarsa yang ketiga ini adalah tanggal di mana orang tua itu sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi lewat Pak. Nah, artinya ini kita himbau, kita buat saja selama mereka bersekolah. Artinya kalau SD kita buat 6 tahun kadaluarsanya Pak, sampai dia lulus. SMP misalnya sekarang kelas 2, kita buat SD sampai tahun sampai dia kelas 3. Sehingga selama jenjang waktu mereka sampai lulus itu masih bisa dibayarkan. Atau jika nanti tanggalnya sudah lewat orang tua masih mau bayar, itu pun masih bisa Pak. Jadi tinggal kita edit saja, kita makan keluarganya, nanti caranya akan saya beritahu. Aman Pak Didi untuk tanggal? Berarti mungkin begini. Contohnya saya kan di sini paling telat tanggal 10 tuh udah ada penagihan buat SPP. Berarti mungkin bisa ya kalau misalkan tanggal aktifnya di awal bulan buat temponya tanggal 10 mungkin seperti itu bisa lah. Bisa Bapak. Berarti nanti dari tanggal 1
orang tua udah bisa melakukan pembayaran. Ya. Dan diharapkan tanggal 10 di Jati Temponya itu semuanya sudah bisa bayar. Oke, sip. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Didi, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain terkait tata cara membuat tagihan, Pak? Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan tidak bisa tempat dan kita lanjutkan kembali ke materi selanjutnya. Ya. Nah, tadi jika semuanya sudah diatur, maka tinggal kita klik saja di bagian paling bawah tagihan baru, dan nanti otomatis akan terlampir laporan tagihan. Di situ akan lihat semua tagihan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian ini adalah notifikasi yang akan diterima oleh orang tua ketika kita sudah berhasil melakukan upload tagihan pertama kali. Jadi ini ada link pelajar, nama, ini sampai tagihan, dan juga nominal tagihan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembayaran siswa. Oke, pembayaran siswa ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembayaran via sekolah dan pembayaran via online. Nah, pembayaran via sekolah itu caranya mudah, Pak. Jadi kita juga tidak mewajibkan untuk sekolah online. Jika dirasa ada orang tua yang terkala pembayaran online, kita masih bisa bayar sekolah. Tapi pencatatan keuangannya pastinya akan diketahui. Dimana itu sudah tersimpan di sistem, tidak perlu lagi dicatatkan di sini. Caranya seperti apa? Jadi Bapak tadi seperti biasa kita buka dashboard, ya, kemudian cari nama siswa, cari nama tagihan, regional, dan ketahuan. Oke, untuk detailnya saya akan pakai. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran via online. Dan ini gratis, dia tidak ada biaya bulanan. Nah ini langkah contoh ketika ada orang tua yang melakukan pembayaran secara offline, Pak. Ya, di halaman utama itu kan ada tulisan masukkan list atau nama siswa. Jadi Bapak Ibu tinggal diketik saja. Misalnya ada orang tua atas nama Redi di data. Kita ketik nama lengkapnya, misalnya Redi Rasmadilada. Nanti di bawahnya akan terlampir nama siswa yang bersangkutan. Otomatis Bapak dan Ibu tinggal klik saja nama siswa tersebut. Jadi yang diklik bukan logo pencarian di sebelah kanan, Pak. Melainkan yang diklik adalah nama siswa tersebut yang sudah keluar di sistem. Ya, nah kita klik nama siswa tersebut, maka akan langsung masuk ke bagian detail siswanya, Pak. Di sini akan terlihat total tagihan yang belum terbayar, total yang sudah terbayar, hingga denda yang terbayar. Nah, di sini kita contohkan ada di bagian tagihan belum dibayar. Orang tua atas nama Redi ingin membayar baju olahraga sebesar 150.000. Maka kita klik di bagian tunai. Ya, jadi di sini, misalnya tadi data saya bayar baju olahraga sebesar 150.000, Pak. Kita klik di bagian tunai. Kemudian akan muncul konfirmasi, Pak. Apakah tagihan pembayaran baju olahraga dibayar? Bapak Ibu tinggal klik ya sudah dibayar. Nah, otomatis nanti total 150.000 yang ada di kolom belum dibayar itu akan pindah secara otomatis ke kolom yang sudah dibayarkan, Pak. Ya, itu untuk yang pembayaran secara tunai. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak, untuk pembayaran secara tunai, sebelum kita lanjut ke pembayaran secara cicil. Gimana? Apakah sudah cukup dipahami, Bapak dan Ibu? Lumayan dipahami. Siap, Pak Ibu.
Oke, kita lanjutkan kembali ya Bapak. Kalau tadi yang bayar tunai, sekarang kalau misalnya ada request Pak, permintaan dari pihak orang tua. Pak. Ya, gimana Pak? Di situ tertera ada 3 kategori ya. Di situ ada belum bayar, sudah bayar, dan denda terbayar. Nah, itu denda terbayar itu mohon maaf, seperti apa ya, bagaimana? Oke, denda terbayar itu tadi Pak, yang ada di bagian pembuat tagihan para siswa. Kita balik lagi ke sini Pak. Nah, pada saat buat tagihan siswa, tadi kan di sebelah jumlah tagihan itu ada tulisan denda Pak. Oh iya. Ini opsional Pak. Kalau di sekolah Bapak itu menerapkan sistem denda, maka itu tinggal dilampirkan. Sistem denda ini dilihatnya dari mana Pak? Dilihatnya dari ketika orang tua sudah lewat pembayaran dari tanggal jatuh tempo. Nah, maka misalnya kalau Bapak nerapin denda 5.000 lewat orang tua yang bayarnya setelah jatuh tempo, itu nanti akan diakumulasikan untuk pembayaran dari nama kalian. Tapi kalau Bapak tidak ada denda, itu dikosongkan saja Pak. Tidak perlu diisi nominal. Iya. Izin bertanya Pak, jika pembayarannya diangsur, misalnya tadi kan contohnya 150.000, misalnya nggak langsung tunai gitu Pak, maksudnya 100.000 dulu, itu bagaimana? Apanya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ingin bayar secara angsuran. Kalau tadi kan tunai, ya. Nah, contoh tadi kita akan masuk ke uang berada sebesar 200. Ada pilihan tunai sama cicil. Berarti ibu pilih yang di bagian cicil. Cicil, ya. Nah, ketika sudah dipilih di bagian cicil, maka akan masuk ke pembagiannya. Yang pertama adalah pembagian berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu, maka ini sesuaikan. Mau dibaginya berapa kali? Mau 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Kalau kita masukkan 3 kali, otomatis tadi 200 itu ketika kita hitung tagihan itu, maka akan terbagi menjadi 3 kali pembayaran. Ya, siapa? Ya. Kemudian untuk pembagian yang kedua itu adalah berdasarkan jumlah tagihan. Nah, kalau berdasarkan jumlah tagihan ini hanya ada 2 kali pembayaran. Yang pertama yang kita masukkan adalah jumlah tagihan baru, intinya PP-nya dia mau berapa dulu, tapi sisanya itu yang tinggal dibayarkan oleh orang tua. Kalau kita masukkan di sini 50, maka ketika kita pilih PP tagihan, maka nanti yang kebagi pembayaran pertama sebesar 50.000 dan pembayaran yang kedua itu sebesar 150.000. Begitu, Ibu, untuk orang tua yang membayarkannya secara bisa dipahami, Bu? Insya Allah lah, walaupun masih bingung, nanti belum dicoba. Gak apa-apa, Ibu, wajar kalau masih bingung, masih di awal, nanti boleh dicoba-coba, karena kita juga sudah memasukkan data siswa percobaan ataupun dubbing Bapak Ibu untuk testing untuk percobaan Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh coba nama-nama siswa yang ada juga. Buat tagihan, cara melakukan pembayaran tunai, cara melakukan cicilan tunai, dan lain-lain. Ya. Pak. Siap. Oke. Ya, gimana Ibu Reni? Boleh ada bisa dibantu? Ini buat pembayaran yang SPP apa ya? Atau gimana? Oke, ini untuk pembayaran apapun. Jadi bebas, Ibu. Jika di sekolah ada pembayaran, misalnya dari mulai output, seragam, buku, intinya apapun kita batasi, tidak hanya SPP saja. Jadi intinya yang ada transaksi di sekolah itu semuanya bisa menggunakan fitur transporter. Oke. Dikira buat SPP aja gitu maksudnya? Enggak, Ibu. Ini kita tidak ada batasannya. Kita buka untuk semua transaksi. Makanya tadi nama tagihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan Ibu saja. Itu untuk tagihan apa, itu tinggal diberikan oleh Ibu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cek. Pak, yang masih maintenance ini gimana ya? Oh, yang masih maintenance tadi Bapak udah mengirimkan alamat email dan nomor teleponnya Pak di grup WhatsApp? Oh, sudah. Iya, coba dikonfirmasi lagi Pak di grup apakah sudah berhasil dibuatkan dashboardnya. Nanti itu dibantu sama tim IDM Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Arduan. Tadi saya belum masuk Pak. Gimana Ibu Masrullah? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi contoh ketika kita pecah sesuai jumlah tagihan ya. 200.000, yang pertama adalah 50.000, yang kedua 150. Dan ini otomatis tadi di tagihan belum dibayarnya itu. Kalau di kolomnya awalnya hanya ada uang seragam sebesar 200.000. Tapi pada saat kita sudah pilih secara sivil, maka akan menjadi dua kolom. Pertama uang seragam 1 dan yang kedua uang seragam 2. Ya, disesuaikan dengan tadi. Cicilnya berdasarkan waktu atau berdasarkan tagihan. Nah, kalau ini tampilan di aplikasi pelajarnya, Bapak Ibu. Artinya ini adalah yang orang tua akan gunakan. Tampilan orang tua ketika ingin melakukan pembayaran melalui aplikasi. Jadi nanti orang tua tinggal klik di bagian tagihan dan akan muncul semua nama nominal tagihan yang sudah dibuatkan oleh pihak penyelenggara. Nanti orang tua tinggal pilih saja mana terlebih dahulu yang ingin dilunasi. Atau jika ingin dibayarkan semua tagihannya itu bisa di bagian paling bawah tinggal klik bayar semua tagihan dan kita bayar. Kemudian nanti akan muncul juga untuk cara bayarnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau bayar menggunakan GoPay tinggal dipilih. Kita ada caranya kelihatan. Mau lewat Indomaret juga nanti akan terlihat. Insya Allah ini pastinya akan memudahkan dari pihak orang tua juga. Ya, karena kita tidak menutup kemungkinan kita bebaskan bagi orang tua mau bayar di channel manapun itu bisa. Nah, kemudian ini adalah riwayat pembayaran. Nah, nanti ada di aplikasi pelajar juga dan bisa dilihat oleh orang tua sebagai tanda bukti kalau misalnya sudah berhasil melakukan pembayaran. Oke. Pembayaran siswa kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, Bapak Ibu, yaitu melihat laporan. Nah, untuk melihat pembayaran siswa, itu kita bisa lihat di halaman utama, kemudian di menu laporan. Bapak Ibu tinggal pilih. Ya. Diklik, kemudian dipilih untuk tulisan tagihan. Oke, ada yang sudah bisa cek Bapak Ibu sampai ke halaman laporan. Nah, untuk laporan cari tagihan ini kita bisa melihat statusnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita ingin melihat status yang sudah lunaskan, yang belum lunaskan, atau yang sudah kadaluarsa. Ya, jadi ini sesuai kebutuhan. Misalnya, Bapak, Ibu mau melihatnya yang belum lunas, buat bisa melakukan penagihan. Nah, kemudian kelasnya, ini juga tinggal dipilih. Bapak Ibu mau dilihat semua kelas atau berdasarkan kelas. Kemudian di bawahnya ini untuk tentang waktu yang ingin dilihat. Misalnya, Bapak ingin melihat 1 bulan penuh di bulan Januari tahun 2023. Maka Bapak klik dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Nanti tinggal diklik. Atau misalnya Bapak ingin melihat langsung 2 bulan terakhir
dari bulan 1 Februari sampai 28 Maret misalnya Pak. Kemudian diklik sebagai iklan. Pengelompokan tidak ada, tidak usah. Kemudian kita klik di bagian cari tagihan Pak. Nah, gitu. Kalau sudah, maka akan terlampir laporan di bulannya sudah Bapak pilih yang belum melakukan pembayaran. Nah, kalau tadi di sini contohnya Pak, kita melihat 1 bulan penuh di bulan Juni tahun 2022 dari semua kelas. Ini terlihat misalnya atas nama Adi Mas Faisal, tagihannya apa? Misalnya infak Juni 2022 dari kelas IDM staff, statusnya belum dibayar, total tertagihnya ada sebesar 500.000. Tanggal jatuh tempo, tanggal aktif, dan juga tanggal pada hari. Nah, di atasnya, ini yang gambar pensil, Pak. Ini juga bisa terlihat pengelompokan kategori tagihan mana sih yang paling banyak belum dilakukan. Kenapa ini layarnya tiba-tiba hilang? Oh, apa emang kayak gitu sendiri? Iya, gimana Ibu? Layarnya hilang? Coba di-reload lagi, Bu. Seharusnya masih aman. Ya, jadi saya lanjutkan, Bapak Ibu, itu persentase di atas menunjukkan daripada jumlah banyaknya kategori di tagihan yang belum dibayarkan di bulan tersebut. Ya, atau misalnya Bapak ingin mencari sesuai dengan nama tagihan, itu juga bisa di bagian kolom atas. Oke, untuk melihat laporan, ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu, Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak Ibu untuk melihat laporan pembayaran? Apa sudah aman, Bapak Ibu? Oke, mungkin sambil dicoba kita lanjutkan terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini adalah informasi settlement. Apa itu informasi settlement? Nah, jadi settlement itu adalah pengiriman keuangan yang sudah dibayarkan oleh orang tua secara online kepada rekening sekolah daripada. Jadi ini tidak kita lakukan setiap adanya transaksi itu langsung dikirimkan. Melainkan settlement ini dilakukan secara 2 kali dalam seminggu. Nah, di hari apa saja pengiriman ke rekening sekolahnya? Di hari Selasa dan hari Jumat. Untuk pembagiannya hari Selasa, seperti apa? Jika ada orang tua yang melakukan transaksi di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, maka itu akan diakumulasikan dan dikirimkan ke rekening sekolah di hari Selasa. Dan jika ada orang tua yang melakukan pembayaran secara online di hari Senin, Selasa, dan juga Rabu, maka itu akan diakumulasikan dan dikirimkan ke rekening sekolah di hari Jumat. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga boleh dicatat sebagai pengingat, kita ada 2 kali pengiriman ke rekening sekolah di hari Selasa dan hari Jumat. Semisal saya kasih contoh, ada orang tua ready bayar SPP dengan 200.000 di hari Selasa. Ya, kemudian ada juga orang tua COT misalnya itu membayar baju seragam di hari Rabu sebesar 150. Nah, kedua tagihan tersebut kalau ditotali menjadi 350.000 akan dikirimkan yang baru di hari Jumat.
akan dikenakan biaya administrasi sebesar 6.000 juta. Jadi misalnya seharusnya dikirimkan ke sekolah sebesar 350.000, itu dipotong 6.500. Seperti itu. Kepada Ibu untuk informasi terkait settlement. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, terkait informasi settlement? Bagaimana, Bapak Ibu, terkait informasi settlement? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup. Iya, terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, kita lanjutkan kembali. Sekarang masuk ke bagian bayar tagihan madrasah. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ini ada cuplikan video Bapak Ibu yang bisa ditonton terlebih dahulu, tahapan bagaimana nanti dari pihak orang tua melakukan pembayaran menggunakan aplikasi bank. Jika tidak ada suaranya, tidak menjadi masalah Bapak Ibu, karena itu hanya musik saja, jadi bisa dilihat saja tahapan. Oke, nah tadi Bapak itu adalah dalam cuplikan bagaimana cara login ke dalam aplikasi belajar dan juga bagaimana cara untuk melakukan pembayaran di aplikasi belajar. Nah, untuk orang tua, Bapak Ibu yang bisa masuk ke dalam aplikasi belajar adalah yang nomor telepon dan data dirinya sudah input terlebih dahulu oleh pihak operator. Yang jadi intinya semua aktor yang bisa masuk ke dalam masing-masing dashboard dari mulai kepala sekolah, yang bendahara, orang tua itu harus dilakukan penguploadan data tersebut. Sehingga yang pastinya sebagai keamanan juga terkait data yang sudah ada. Nah, ini adalah program promo yang tidak pernah terlaksana yaitu jika kita melakukan pembayaran secara online. Atau di Jawa Barat kita ada bonus murah, gitu ya, juga ada bonus dan masih kami. Nah, adapun reward Bapak Ibu yang bisa didapatkan dari pihak IDF. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengikuti webinar pendidik hebat. Jadi pendidik hebat ini tahun ini fokusnya ke bagian kurikulum merdeka. Jadi ini sangat menarik bagi guru ataupun mungkin pihak tenaga pendidikan lain yang ingin belajar lebih jauh bagaimana penerapan sistem kurikulum merdeka. Itu bisa mengikuti webinar ataupun workshop yang biasanya kita lakukan
ada yang secara online maupun ada yang secara offline. Ya, biasanya untuk informasi terkait webinar dan workshop ini akan kita berikan di dalam grup koordinasi yang sudah dimulai. Lalu yang kedua, ini adalah reward di capture report. Nah, nantinya akan ada akumulasi poin. Akumulasi poin ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari kelengkapan porsi. Misalnya, operator sudah menguploadkan data BTK dan juga peserta didik sebanyak 30%. Ya, dan orang tua sudah melakukan download aplikasi, kemudian misalnya nanti bendahara juga sudah membuat daftar, maka nanti akan terkumpul maksimum poin di 450. Otomatis 450.000 ini bisa dikembangkan untuk pembelian misalnya IDM logistik atau misalnya sebagai gratis kopi IDM. Dan yang ketiga, ini ada potongan pembelian di IDM logistik dan yang lain adalah pembuatan website gratis. Nah, jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada sudah di website sekolahnya. Jika ada yang sudah mungkin itu berbayar setiap tahun. Tapi di sini kita berikan secara gratis dengan hanya memenuhi dua syarat. Yang pertama sudah aktif 4G. Definisi aktif 4G di sini adalah ketika data tadi itu sudah diuploadkan minimal 80% dan juga aplikasi pajak sudah terdownload minimal 30%. Kemudian yang kedua aktif cash flow. Artinya Bapak Ibu selaku bendahara sudah membuatkan data tahunan dan sudah ada transaksi pembayaran secara online pertama kali dari pihak orang tua. Nah, ketika kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka nanti Bapak Ibu bisa kita buatkan website sekolah secara gratis tanpa ada pungutan setiap tahun. Jadi sangat menarik Bapak Ibu, banyak sekali reward dan juga manfaat lainnya jika kita sudah bergabung menggunakan layanan yang ada di jaringan IDM. Nah, kalau ini mungkin nomor telepon CS yang bisa Bapak Ibu bantu selama 24 jam. Jadi kayak tadi ada kendala saya tidak bisa masuk, saya ke Pori, ke cash flow, sistem maintenance, ya, atau password dan lain-lain, itu bisa dicek saja ke nomor yang terlampir di layar depan. Bisa difoto, bisa. Jadi kalau ada apa-apa, nanti bisa langsung tanyakan ke nomor CS. Oke, ini biasanya slide yang paling ditunggu-tunggu sama siswa, gitu ya. Nah, mungkin juga berlaku bagi kita. Nah, kalau ada slide itu saya terima kasih, artinya ini sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebelum kita tutup? Tidak terasa ya, kurang lebih 1 jam sudah terlangsung. Ini saya sambil lihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, dari Bu Raini, Pak Punten mau tanya itu buat pembayaran siswa Pak? Iya betul, ini untuk pembayaran siswa. Kalau yang sekolahnya tidak ada pembayaran gimana Pak? Atau pembayaran sebentar? Baik. Ibu, nah misalnya di sekolah Ibu Reni ini tidak ada transaksi sama sekali, ya, karena sekolah gratis, dia tidak ada pungutan apapun, itu gratis, maka itu tidak kita paksakan dan kita bebaskan jika tidak memenuhi kebutuhan sekolah itu. Jadi tidak digunakan, berarti tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya di sekolah Ibu Reni itu masih ada sistem pembayaran, ya, masih ada masih ada transaksi, nah, itu bisa digunakan. Jadi ini tidak terbatas, itu bukan hanya pembayaran SPP saja, mereka memang transaksi apapun yang ada di sekolah. Ibu. Semoga menjawab Ibu ini ya. Oke, dari Mas 1 Indramayu belum terdaftar cash flow. Baik, Bapak, mungkin itu bisa di forward Pak di grup WhatsApp yang sudah dibuatkan. Dan nanti akan dibantu dari teman-teman.
Ya Pak, gimana nih cara hapus tagihan? Oke, bisa Pak, cara menghapus tagihan. Itu nanti bisa konfirmasi ke pihak IDN mana yang ingin dihapuskan. Kalau misalnya ingin langsung, itu juga bisa. Ini saya izin baru membuka dashboardnya secara langsung, ya. Kalau kan kita masih pakai PPT. Sambil menunggu yang masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat terlebih dahulu. Sambil masuk ke dalam dashboard. Oke, saya izin saya share kembali. Ya. Sudah tertampil, Bapak, Ibu, untuk halaman dashboard Castology? Sudah. Sudah ya. Nah, tadi yang menanyakan bagaimana ketika kita ingin menghapusnya. Nah, caranya ini, Bapak, misalnya ada limitan rintihan 2023 sebesar 150. Ini ada kolom penghapusan, tinggal kita klik saja. Kemudian kita pilih hapuskan. Nah, seperti itu Pak. Jadi dia akan loading dan akan terhapus. Bagaimana? Apakah terjawab Bapak? Pak Dindin? Ada yang tanyakan dari Pak Dindin? Halo, iya ya, masih bentar. Kok beda ya menunya di sini Pak? Bentar. Dibuka lagi di bagian tagihan belum dibayar Pak. Tagihan belum dibayar. Iya. Di sini tagihan tuh ada buat tagihan, cetak tagihan yang batch upload. Oh, Bapak harus buka data siswanya dulu Pak. Oh, data siswa. Betul, coba cari, ketik Bapak IDN, ada nggak Pak nama siswa IDN? Apa daftar siswa tuh gimana Pak? Oh, nah ini di bagian dashboard Pak. Oh, dashboard ya. Iya, di bagian halaman utama Bapak cari nama siswanya dulu Pak. Kan Bapak belum ada upload siswanya ya. Nah, di sini coba Bapak pakai siswa yang kita upload untuk percobaan dulu. Atas nama Indah, coba. Ada gak? Pak, keluar gak atas nama Indah? Indah. Kalau bisa mancing itu. Indah, ada Indah. Nah, kalau ada, Indah Bapak... testing. Ya, Indah testing, Bapak ketik di nama Indah testing tersebut, Pak. Ya. Berapa lagi kacang? Oke, sudah masuk Pak ke halaman detail siswanya? Ada ya. Nah, sekarang dilihat di kolom tagihan belum dibayar. Halo. Bentar.
Susah ketemu. Tagihan. Pantes tambah dari. Bentar. Nah, di sini mah tagihan. Oh ya, belum bayar ya. Nah, di situ kan ada apa ya? Deskripsi, nominal, terus ada aktif, jatuh tempo, kadaluarsa, denda, cicil, tunai, terus gambar pensil sama gambar tempat sampahnya ada, Pak? Iya, ada. Nah, Bapak klik yang gambar. Kemudian Bapak tinggal klik hapus tadi. Oh, yang klik hapusnya aja. Iya, betul. Hapus tagihan udah gitu. Betul gitu. Nanti kalau misalnya Bapak ada mau edit gitu ya, karena nominal yang salah, tanggal aktif dan lain-lainnya itu juga bisa editnya di gambar referensi resmi Pak. Nah, nanti Bapak itu ada. Ya, nah nanti ini berlaku Bapak Ibu yang lain yang ingin mencoba bisa pakai data siswa tadi ya. Cari aja testing, nanti akan muncul data siswa percobaan. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, sepertinya dirasa sudah cukup. Ya, insya Allah mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan di masing-masing lembaga Bapak dan Ibu semua. Nanti jika ingin diaktifkan, Bapak, kita akan ada pengiriman formulir terlebih dahulu untuk diinputkan rekeningnya. Nah, nanti rekening tersebut yang akan dimasukkan ke dashboard untuk pengiriman uang yang sudah dibayarkan oleh pihak orang tua. Baik, itu saja mungkin Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, digitalisasinya bisa berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu diberikan selalu kesehatan. Sebenarnya ini sudah di 10 hari terakhir gitu ya Bapak Ibu ya, semoga semuanya sehat walafiat, yang mudik bisa selamat sampai tujuannya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf jika dari saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali ke room utama. Ya, ditunggu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana kelanjutannya?